敵。Yo yo yo, di sini bareng Nemlos District Anime. Selain menantikan kelanjutan alur cerita sebuah anime, menantikan adanya pertarungan-pertarungan epik yang seru dan menegangkan dalam sebuah anime pun, menjadi salah satu faktor utama kita, untuk selalu menantikan kelanjutan episode-episode berikutnya. Maka dari itu, berikut gue sudah menyediakan, 10 pertarungan epik part 2 versi Nemlos. Tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk dalam videonya, let's go! Nomor 1, Zap Renfro The Seven Hell, dari anime Kekai Sensen. Menceritakan sebuah organisasi bernama Libra, yang bertarung untuk menghadapi berbagai monster dan teroris. Selain alur cerita yang menarik, berbagai pertarungan epik dan menegangkan pun turut meramaikan anime yang satu ini. Seperti contohnya pertarungan Zap Renfro The Seven Hell. Zap merupakan salah seorang anggota dari Libra yang memiliki kemampuan yang disebut Big Dipper Blood. Yang mana kemampuan ini memungkinkan penggunanya untuk dapat mengendalikan darah mereka sesuka hati, seperti pada adegan berikut. Nomor 2, Ichigo melawan Aizen, dari anime Bleach. Menceritakan sebuah pertarungan antara Shinigami melawan Hollow, yang mana, Shinigami memiliki tugas untuk menuntun jiwa-jiwa manusia yang telah mati untuk dapat masuk ke dalam Soul Society, sedangkan Hollow, adalah sebuah entitas yang menghalangi atau cenderung ingin membunuh para Shinigami. Selain melawan para Hollow, berbagai konflik antara individu dan beberapa ras yang hidup di dunia alam baka pun menjadi salah satu alur cerita yang disajikan dalam anime ini. Seperti contohnya pertarungan antara Ichigo melawan Aizen, yang mana, Aizen sejatinya merupakan salah satu kapten yang dihormati di Soul Society yang kemudian terdapati berkhianat. Nomor 3, Father melawan seluruh alkemis, dari anime Fullmetal Alchemist Brotherhood. Secara garis besar, anime yang satu ini menceritakan petualangan Vico Edward Elric dan Alphonse Elric, yang bertujuan untuk menyelidiki dan mencari cara, untuk mengembalikan anggota tubuh mereka yang berubah akibat transmutasi di masa lampau. Vico Edward Elric yang akrab disapa Edward dan Alphonse Elric yang akrab disapa Ed, singkat cerita, kini telah menjadi alkemis kenegaraan. Mereka pun mengetahui bahwa ternyata, kemiliteran bekerja sama dengan para homunculus untuk menghancurkan Amestris atau ibu kota kerajaan. Homunculus sendiri adalah sebuah entitas abadi yang dapat berubah-ubah wujud dan secara garis besar, entitas ini dikendalikan oleh seseorang yang disebut Father. Demi menghentikan Father, seluruh alkemis pun bekerja sama untuk membunuh Father seperti dalam adegan berikut. Nomor 4, Deku melawan Overhaul, dari anime Boku no Hero Academia.
Secara garis besar, anime yang satu ini mengambil latar kehidupan sekelompok pahlawan yang memiliki kemampuan khusus yang disebut Quirk, dalam melawan Liga Penjahat yang didirikan oleh penjahat legendaris All for One, yang tidak lain musuh bebuyutan One for All, sang pahlawan nomor satu. Liga Penjahat bertujuan untuk menguasai dunia, sedangkan para pahlawan bertujuan untuk menghentikan mereka. Midoriya Isuzu menjadi protagonis utama dalam anime ini. Dirinya mendapatkan tugas yang cukup berat karena telah mewarisi Quirk legendaris dari pahlawan nomor satu All Might. Dalam perjalanannya menjadi seorang pahlawan, banyak pertarungan yang harus dihadapi oleh Midoriya yang akrab disapa Deku, seperti halnya saat Midoriya melawan Overhaul dalam adegan sebagai berikut. 俺が崩すのはこの世界、その構造そのものだ。目の前の小さな正義だけヒーローになれるかよ。 Nomor 5, Asta dan Yuno melawan Lich, dari anime Black Clover. Sejak kecil, Asta dan Yuno telah dititipkan di sebuah panti asuhan, di dunia yang mana setiap anak terlahir memiliki kemampuan untuk mengendalikan mana dalam bentuk sihir. Asta justru tidak memiliki kemampuan tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan Yuno yang justru sangat mahir dalam menggunakan sihir. Meskipun begitu, Asta tidak pernah menyerah untuk menjadi seorang kaisar sihir yang selalu ia banggakan sejak kecil. Dirinya pun mulai melakukan berbagai latihan fisik yang berat untuk mengimbangi kelemahannya yang tidak dapat mengendalikan sihir. Suatu ketika, Asta dan Yuno dihadapkan dengan pertarungan yang hampir membunuh mereka, tetapi, tiba-tiba muncul sebuah Grimoire misterius yang memiliki 5 daun di hadapan Asta. Dari Grimoire misterius tersebut, Asta dapat mengeluarkan sebuah pedang. Meskipun tidak dapat menggunakan sihir, pedang tersebut justru dapat menetralisir sihir yang ada di sekitarnya. Singkat cerita, Asta pun bergabung dengan kesatria sihir. Dalam perjalanannya untuk mewujudkan cita-cita menjadi seorang kaisar sihir, Asta dan Yuno banyak melalui berbagai pertarungan, seperti halnya pertarungan melawan Lich sebagai berikut. Spirit Sword! 動けなかったんじゃ。ここでアスタ、なんだこいつらは。言うのは俺のアスタはライバルだ。 Nomor 6, Swan melawan Demon, dari anime Folk Hill of Five Elements. Sebuah legenda menceritakan, bahwa dahulu kala, para monster dapat memberikan kemampuan kepada orang-orang terpilih untuk menguasai 5 elemen. Tapi untuk mendapatkan kekuatan itu, orang-orang tersebut harus melewati berbagai tes yang berat untuk membuktikan bahwa mereka memang layak mendapatkan kekuatan tersebut. Menceritakan seorang pemuda yang bernama Swan, yang terpilih untuk menjadi salah satu kandidat tersebut. Demi mendapatkan kekuatan yang selalu diimpikan semua orang, Swan pun harus melewati berbagai tes yang berat untuk menunjukkan, bahwa dirinya layak mendapatkan kekuatan tersebut, seperti halnya saat Swan mendapatkan tes untuk melawan Demon seperti dalam adegan berikut. Nomor 7, Luffy melawan Katakuri, dari anime One Piece. Salah satu anime legendaris dengan jumlah episode terpanjang dalam sejarah, dan masih eksis hingga saat ini, tidak lain adalah One Piece. Anime yang menceritakan kehidupan di era bajak laut yang dihidupi oleh banyak pengguna kekuatan iblis yang didapatkan dari memakan buah-buah iblis, yang saling bertarung memperebutkan harta karun legendaris, One Piece, milik Raja Bajak Laut, Gold D. Roger. Monkey D. Luffy yang akrab dipanggil Luffy, menjadi protagonis utama dalam anime ini. Dirinya memiliki kemampuan elastisitas pada tubuhnya yang ia dapatkan dari memakan buah Gomu Gomu no Mi.
Demi mencapai tujuannya menjadi Raja Bajak Laut dan menemukan One Piece. Banyak pertarungan yang harus dihadapi Luffy bersama teman-temannya, seperti halnya saat Luffy bertarung dengan Katakuri, yang adalah salah satu jenderal dari kru Bajak Laut Big Mom seperti dalam adegan sebagai berikut. Nomor 8, Naruto dan Sasuke melawan Momoshiki, dari anime Naruto. Anime yang menceritakan kehidupan para ninja yang masih eksis di zamannya. Naruto menjadi salah satu protagonis yang benar-benar meniti karir untuk menjadi Hokage dari nol. Tidak mudah untuk dapat menempati posisi sebagai seorang Hokage, selain harus memiliki kemampuan untuk melindungi seluruh warga desa, seorang Hokage juga harus mendapatkan pengakuan dari seluruh warga desa di negara tersebut. Naruto yang awalnya tidak dianggap dan dijauhkan karena menjadi wadah Kyuubi yang telah meluluh lantahkan desa Konoha, kini telah membuktikan bahwa dirinya layak menempati posisi sebagai Hokage. Banyak cerita dan pertarungan yang harus dilalui oleh Naruto untuk sampai pada titik ini, seperti halnya saat Naruto dan Sasuke melawan Momoshiki dalam adegan sebagai berikut. Nomor 9, Mob melawan Koyama, dari anime Mob Psycho 100. Mengambil latar cerita, di mana beberapa orang yang memiliki kemampuan Sai, saling bertarung untuk mencapai tujuannya. Menceritakan seorang anak laki-laki bernama Kageyama Shigeo yang akrab disapa Mob. Dikarenakan pribadinya yang introvert, Mob kurang bisa bergaul dengan teman-teman sekelasnya. Tetapi meskipun begitu, Mob memiliki kemampuan Sai yang sangat luar biasa. Bermaksud memanfaatkan kekuatannya dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, Mob bergabung dalam sebuah agensi milik Rigen dan bekerja untuk membantu orang-orang yang memiliki masalah spiritual. Dalam menjalankan pekerjaannya, banyak pertarungan yang harus dihadapi oleh Mob, seperti halnya saat Mob melawan Koyama yang bertujuan untuk menculik Ritsu, adik dari Mob. Karena mendapatkan perlawanan yang sengit dari Koyama, Mob pun sampai mengeluarkan 100% kemampuannya seperti dalam adegan sebagai berikut. Nomor 10, Netero melawan Meruem, dari anime Hunter x Hunter. Selain memiliki tugas untuk mencari benda dan memburu hewan, seorang hunter juga dapat menerima tugas untuk memburu para penjahat untuk mendapatkan imbalan apabila dapat menangkap atau membunuh mereka. Memasuki arc Chimeraan, yang adalah puncak dari serial anime ini, banyak pertempuran menegangkan dan epik yang sayang untuk dilewatkan. Demi memburu para Chimeraan yang berasal dari sebuah dunia yang disebut Dark Continent. Asosiasi Hunter tidak tanggung-tanggung untuk menurunkan seluruh profesional Hunter dan para pembunuh bayaran profesional untuk memusnahkan seluruh anggota Chimeraan. Bahkan, Netero, yang adalah ketua dari organisasi Hunter pun turut turun tangan untuk menghadapi Meruem, yang adalah pemimpin dari para Chimeraan. Mendapatkan perlawanan yang sengit,
Netero bahkan tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan jurus andalannya yaitu, Guanyin Bodhisattva untuk melawan Meruam seperti dalam adegan sebagai berikut. Itu!有無を言わさぬ慈愛の勝意でもって対象を優しく包み込み、目もくらむ光星のごとき光弾に変え打ち放つ。Nah, jadi itulah 10 pertarungan epik versi Nemelos Part 2. Gue tahu masih banyak pertarungan-pertarungan epik lainnya yang belum masuk dalam list kita hari ini, so, gak usah khawatir, next gue akan terus update part-part selanjutnya. BTW jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info-info seru lainnya seputar dunia anime dari channel ini. Thanks for watching and see you on the next video.